Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah, yang buta itu hati dalam dada. Eri itu pakai ini, tutup iki. Bukan, bukan ini, iki loh. Oh, apa? Isi bagian Mata. Oh, mata. Ingat, aku bukan bilang melihat. Ingat, bagi apa ingat? Di mana hati? Rasanya Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 08 Bung Edi, sehat Bung? Alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Anur Ustaz Sarina, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, lebih sehat, habis sarapan tadi pagi. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Ar-Rohim Bapak Asep, sehat Pak Asep? Alhamdulillah bisa hadir juga. Yang kami hormati Ustaz Abdul Aziz, alhamdulillah beliau sudah hadir, masih Jackson sedikit. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian akad pagi Yayasan Lentera Hati, Bapak Ibu sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa hadir. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pagi ini bisa kembali hadir di pengajian akad pagi. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian akad pagi, alhamdulillah ini yang keberapa kali kita hadir di RT 20? Masih ingat gak di tahun ini? Yang kesekian kali. Kesekian kali ya, sudah terlalu sering ini ya. Ini tahun ini kita kedua kali. Jadi kemarin sebelumnya kita di mana? Di Kang situ ya, yang pojok situ. Alhamdulillah di bulan ini di rumahnya Bapak Ardi dan keluarga. Biar semangat pagi ini kita yel-yel dulu seperti biasa. Oke? Masih ingat yel-yelnya? Pengajian akad pagi keluarga Sakinah. Keluarga pengajian akad pagi Lentera Hati. Jaya. Pengajian akad pagi keluarga Sakinah tetap di hati. Siap ya? Biar ibu-ibunya ini agak hangat semangat. Bapak-bapaknya sudah hangat ini dari rumah yang belakang itu sudah hangat itu. Kekernya hangat itu. Ya, kita yel dulu. Keluarga. Oke. Pengajian akad pagi. Jaya. Wah, apa kita datang ke MC? Cek ulangi ya Bu ya, ulangi ya. Keluarga lagi. Sebelah. Pengajian akad pagi Lentera Hati. Jaya. Keluarga pengajian pagi keluarga Sakinah tetap di hati ya. Sudah. Tepuk tangan di atas. Sarapan. Keseringan MC berarti ini malah ya kalau kantin ya. Kapan-kapan ibu-ibu yang MC. Selamat datang Ustaz. Biar rapat.
Alhamdulillah. Ya. Apa kabar Ustadz Abdul Aziz? Sehat ya, alhamdulillah ya. Insya Allah ini kehadiran Ustadz kedua kalinya kalau nggak salah di perumahan Menganti ini. Tapi sudah lama. Ya ini biar kita ketemu kangen lagi, nanti kita akan mendengarkan banyak kajian dari Ustadz Abdul Aziz. Baik Ibu, kita lanjut ya. Tadi sampai ya sudah. Tadi masih di pengajian akad pagi keluarga Sakinah, pengajian yang mencerahkan, menggembirakan dan mempersatukan. Insya Allah Pak, minimal 1 bulan sekali lah kita bisa bertemu tatap muka silaturahmi dari RW 8 mulai dari RT 16 sampai di RW 9 RT 34 Bu ya Pak, tadi 25 terus 34 tuh ada berapa RT. Tadi kalau nggak di pengajian ini mungkin kita nggak bisa bertemu, tapi alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul bersama. Baik Bapak Ibu, sebelum kita buka saya bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama yaitu nanti pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari Sohibul Bait Bapak Ardiansa dan keluarga, kemudian tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz. Untuk itunya hari ini libur Bu, ya Pak, prakteknya nggak bisa karena luar kota. Pasti request ibu-ibu itu. Sama nggak usah ngitung nangin itu wes ya. Pokoknya ibu-ibu sok guyu kan lagi. Rono. Lo buat sih gak bubur tapi dipengen sih kan lo. Baik, mari kita buka pengajian pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Rasan dan terjemah nanti oleh Ananda Noval, keduanya putra dari Bapak Ardiansa. Kepada kedua Ananda kami persilakan. Mic-nya kurang satu Pak. Nggih. Mana ya? Bapaknya aja loh gitu yang ganti. Mana Pak Ardi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun
azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Famani batagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Sadaqallahul adzim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sesungguh orang beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, jangan pergi dulu, tetap di sini. Sadaqallahul maha benar Allah lagi maha agung. Demikian tadi Bapak Ibu, surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenalan. Jangan sambutan ya, perkenalan aja. Sohibul Bait Bapak Ardi. Kalau sambutan nanti dibilang pasti orangnya sudah tergadis. Pak Ardi, Bu Ardi. Oh, seragaman nih. Juragan kain, Bu. Oh, Bu, Bu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan yang terhormat para bapak, para ibu, para guru, dan para pemimpin, terima kasih pada hari ini datang memenuhi undangan Bendera Hati Indonesia di acara Ahad pagi, acara rutin di bulanan, dan kebetulan kami di sini menjadi tuan rumah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansyah. Terus kenal. Dan sebelah kiri saya namanya istri tercinta Yuni Andri Astuti. Yang menghasilkan sebelah kanan saya Naufal Mahdi Saryansa. Hasil kedua Ramsan Reksa Batrafi Andri Nafsa. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir di sini sudah memenuhi undangan dari kami. Apa ada momen spesial mungkin Pak pagi ini atau di bulan ini? Bulan ini, tapi selain kemerdekaan loh ya.
Tepat di tanggal 30 Agustus kami memperingati Anniversary. Anniversary. 25 tahun Pernikahan, alhamdulillah, insyaallah 25 tahun, luar biasa. Sudah. Toy. 3 Agustus sampai 30 Agustus sih. 30 Agustus. Saya tanggal terbuka. Pesta maneh ya. Tunggu Pak, tunggu dah dulu. Iya. Ini kalau mau ini Bu nyari koleksi bajunya ini dicek aja ini di YouTube-nya Unique Collection ini. Tanggal 30 Bu spesial diskon nanti. Diskon 30. Oke. Terima kasih Pak Radiansa, Bu Yuni, terima kasih sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kakek takut. Sambutan yang tadi ditakoi. Alhamdulillah. Ini kan tadi Bapak Ibu kita sudah berkenalan dengan Soebul Bed, Bapak Adiansyah dan Ibu Yuni beserta anak-anak beliau. Semoga apa yang telah beliau berikan di pagi ini sebagai tuan rumah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan. Berikutnya ya tadi karena nggak ada kerudung hijau kayaknya ini, nggak ada hidungnya, nanti kita langsung saja dengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Aziz nih. Dari beliau ini adalah owner dari Cakrawala, ini percetakan buku dan juga trainer sholat kusuk. Ustadz ya, mari kita bersama-sama dengarkan tausiah yang akan beliau sampaikan. Semoga banyak ilmu yang bermanfaat yang nanti kita dapatkan setelah kita pulang dari sini. Kepada Ustadz Abdul Aziz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, ada satu hal yang saya ingin tanyakan. Saya insya Allah tidak lepas dari ayat yang dibacakan tadi. Baik, Bapak sekalian, pertanyaan, mengapa orang ketika sholat ingatannya kemana-mana? Betul tidak? Betul. Begitu Allahu Akbar, habis bar semuanya bar. Sepakat? Betul? Mengapa? Nah, itu pertanyaannya. Ada juga yang bilang begini, Ustaz, ketika sholat saya ingat kunci hilang. Pertanyaan saya, kunci hilang itu ilham dari Allah atau setan? Hah? Hah? Kunci hilang ketemu ilham dari Allah atau setan? Setan tertutup. Bukan dari Allah. Oh, iya. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu awalnya. Oke. Kenapa? Teman sekalian, kata Rasulullah, wa ila adahu amru fudi'a ila sholati. Fa idza adahu amru fudi'a ila sholati. Bila kamu punya urusan, sholatkan 2 rakaat. Sholat. Jadi Rasulullah itu jamaah sekalian menyelesaikan masalah dengan sholat. Rasulullah menyelesaikan masalah dengan sholat.
Sementara umat yang sama sholat bermasalah. Ini kan masalah semua nih sebenarnya. Paham ke sini? Orang bermasalah. Dari Allah ya Allah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Ingat, nemu kunci. Begitu nemu kunci itu murni ilham dari Allah. Berikutnya setan nggak ridho. Kenapa? Itu nggak ridho, diurut. Kok bisa hilang yo? Dari dono, kayaknya, wah, iya. Nah itu setan. Paham? Seharusnya bersyukur. Kenapa? Allah memberikan ilhamnya. Nah, dalam sholat. Para nabi, para ulama-ulama seringkali menemukan ilham dalam sholat. Nabi Zakaria menemukan di mana dapatkan anak. Lagi di mihrab, lagi sholat. Jadi jelas banget. Nah setan dari itu masih bagus menyalahkan diri sendiri. Yang repot apa? Ketemu. Kurang ajar. Sopo yang sendiri. Orang lain itu setan lagi itu. Jadi Bapak Ibu pernah bukan barang di dalam sholat? Sering apa pernah? Kalau pernah tahu sekali kau. Sering atau pernah? Jujur. Sering atau pernah? Sering. Mulak no. Ini orang sih hilang. Sholat. Balik. Baik. Muncul pertanyaannya. Kenapa ingat kemana-mana? Baik. Sekarang kita ngaji tentang zikrullah. Zikrullah mana? Ingat Allah. Semua ibadah. Kalau tadi Pak Tuan Rumah Rubin, Pak Adi menghasilkan dua anak, iya kan? Oke. Apa hasilnya orang sholat? Apa hasilnya orang pergi haji umroh? Hasilnya apa? Oke, orang pergi haji. Qalukum manasikakum fadhkuru dzikrum abaakum sudah zikr. Bila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, ingatlah Allah. Sebagaimana kau ingat orang tuamu, asal zikr. Aku ingatanmu lebih daripada itu. Coba. Ingat apa? Ingat Allah. Jadi hasil orang pergi haji umroh, ingat Allah. Hasilnya orang sholat, ingat Allah juga. Qalukum salata fadhkuru bila kamu telah selesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Berdiri, duduk, berbaring. Aktivitas orang hidup itu, jamaah sekalian, kalau udah berdiri, duduk. Kalau udah duduk, berbaring. Bukan tidur. Berbaring, ingat Allah. Nah itu hasilnya sholat. Kenapa? Baik. Ustaz Agus ketika dulu menemukan calonnya, mana bagus? Gak ada. Gak ada, disembunyiin. Mau saya pelotokin. Begitu ketemu dengan orang yang kalian cintai, senang kan? Awal pertemuan. Begitu senang ingin menjadikan dia sebagai pasangan hidupmu, betul? Betul? Saya tanya, begitu senang kagumnya, begitu pulang ke rumah, kira-kira masih ingat apa sudah lupa? Wajar nggak? Nggak wajar itu sudah pulang ke rumah, nggak ingat lagi. Wah, nggak wajar itu. Betul? Orang habis jumpa sama Allah di Baitullah, jumpa pulang, diingatkan terus. Habis sholat, jumpa nggak sama Allah? Jumpa, begitu pulang selesai, keingatan terus. Nah itu namanya cinta, itu namanya nyamuk, itu namanya zikir. Oke. Berat apa enggak ya? Enggak kan? Sedang kan? Oke. Pulang, keingat terus. Nah sehingga apa? Makanya bekal orang ketika pergi haji umroh kepada yang paling awal itu apa? Dikenalkan dulu dengan Tuhannya. Orang kalau tidak ingin dikenalkan tentang Allahnya, maka dia akan kagum sama rumahnya Baitullah. Makanya kadang-kadang tertulis rindu Baitullah. No, ke Allah aja dirinduin. Rindukan siapa harusnya?
Ini rumah apa rumah orangnya, pemiliknya? Hah? Pemiliknya. Nah, ini problem. Baik, kalau gitu saya ambil diingat. Zikrullah, zikir. Zikir itu maknanya eling apa nyebut? Hah? Eling, saya apa nyebut se? Hah? Eling, saya apa nyebut se? Eling karena nyebut. Eling kalau nyebut kan terima. Salah. Apa namanya? Fendi, Marus. Pak Marus. Istri namanya siapa? Pak Mulyani. Hah? Mulyani. Mulyani. Iya. Pak Marus ingat istrinya. Mulyani. Kira ngono. Iya. Enggak Eling Leona. Masa Mulyani. Betul enggak? Banyak nyebut atau banyak eling? Perintah di Al-Quran itu, ya alladzina amanu litrengkasilah, hai orang beriman, ingat Allah sebanyak-banyak, tutup nyebut. Kalau nyebut, saya tanya, okay? Orang bisa nyebut gak? Orang bisu? Hah? Bisu? Kena stroke? Nyebut apa eling? Mohon maaf. Hah? Ingat, kita ini kebanyakan nyebut tapi eling lagi. Oke, baik. Pertanyaan yang muncul. Oke. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Tenang kan? Tenang kan? Allah innahum semuanya orang ingat Allah itu hatinya aku tanya, ingat itu di mana? Di hati. Hati mana? Sini. Yes. Asmara itu kan? Bawah. Berarti ingat istri di sini apa di sini? Si. Oh iya. Si. Ingat istri ini apa ini? Bukan sini. Betul tak? Ingat istri nenek. Rosok nenang nenek. Lo benar. Ini meragukan. Betul tak? Di mana ingat? Berarti hati itu ada di sini. Gak bayar ah. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Ayo semua buka Quran, buka surat Al-Hajj 22 ayat 46. Ayo contoh. Surat 22 ayat 46. 22 ayat 46. Coba Ustaz Agus baca. Afalam yasiru fil ardi fatakuna qulubun yaqiluna, hati akal mereka dapat memahami. Ketemu? Ahad 22 ayat 46. Ada yang ketemu? Ya. Baca. Artinya aja. Aku ngerti. Artinya ngerti. Baca sah. Maka Ya. cek. Ya. Maka apakah mereka tidak berjalan mereka di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Hati dengan itu dapat memahami. Paham itu di sini apa di sini? Hati yang dapat memahami. Iki apa ini? Iki. Terus. Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Oke. Terus. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah, yang buta itu hati dalam dada. Itu pakai ini, tutup iki. Bukan ini, iki loh. Wah, kan? Istri pakai apa? Mata. Ingat, aku bukan bilang
rasanya enak. Bener mas bes. Nggak ada itu mana mas. Oke. Bagi apa? Hati ada dua. Ada hati akal, ada hati dalam dada. Ini hati spiritual, hati rohani. Ini hati jasmani. Oke. Orang iri itu ini apa ini? Iri. Dengki. Hasad. Selingkuh. Nangkulah. Aku mau selingkuh pak ini. Ini menang dong. Oh ini menang pelaku. Serius itu. Oke. Nah, oke. Orang selingkuh itu dari mana? Ini apa ini? Dari mata. Hah? Ini. Makanya orang bilang dari hati turun ke, dari mata turun ke, mata turun ke, salah. Dari mata turun ke kaki. Belum selingkuh itu dari turun kaki, ketar-ketar, turun ke kaki, makanya nanti. Ini parah nih pak. Kalau nggak parah ini nggak mungkin terjadi. Nah itu ketar-ketar. Menonton ngomong. Dari mata turun ke kenapa kaki? Jalan. Parah nih. Mulai keren. Oke ya, saya lanjutin lagi. Saya sampai jam berapa nih? Oke, baik. Nah, jadi jamaah sekalian, dalilnya jelas. Kenapa orang terlambat datang ke Allah? Karena persoalannya di sini. Banyak orang membersihkan hati, dikira ini yang dibersihkan. Bukan ini tidak ada pengaruhnya. Yang dibersihkan ini yang dibersihkan. Maka hati itu ada 3 komponennya, ya. Apakah Allah SWT Tsumma sawwaha wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakum sam wal absar wal afida wa ila makasbulu. Ketika Allah memberikan ruhnya, maka Allah fungsikan pendengaran. Ingat, bukan telinga. Bisa bedakan telinga sama pendengaran? Hah? Orang punya telinga belum tentu bisa mendengar. Dia tidur, besok nggak bisa dengar ya. Pendengaran, apa pendengaran? Telinga itu jasmani, pendengaran itu rohani, batin. Pendengaran batin, kalau telinga zahirnya, paham? Ya. Mata mereka dapat melihat, mata ini zahir, yang batin penglihatan. Orang tersinggung itu karena telinganya atau karena pendengarannya? Lihat, pendengaran. Oke. Orang iri itu karena matanya atau penglihatannya? Pendengaran itu batin. Al-afidah itu akal. Oke. Orang korupsi itu otaknya atau akalnya? Itu urusan batin. Oke. Nah, di mana pendengaran, penglihatan dan akal adanya di sini. Makanya akal apa namanya hati rohani itu adanya di kepala tempatnya. Oke. Hati jasmani di dada. Jelas ya? Oke. Nah, di Al-Quran itu dua-duanya dimaksud, tapi paling banyak dimaksud hati. Oke, kita periksa lagi. Oke. Kata Allah, jemaah sekalian, dalam surat Al-Baqarah ayat 10, khatamallahu ala, bukan itu, ayat 10 itu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum ada bima kanu dalam hati mereka ada
Baca Ustaz Agus ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati ya, masa penyakit paru? Dalam hati mereka ada penyakit apa? Ya penyakit hati. Sebut penyakit hati apa aja sebut? Iri, dengki, hasad, sombong, korupsi, selingkuh, serakah. Kabeh penyakit hati. Terus Lalu ditambah Allah penyakit mereka. Terus dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka. Sebutkan dusta. Orang berdusta, wong bujuk, wong ngakal-ngakali wong iku gawe iki atau pakai ini. Wong bujuk sebabkan mereka berdusta. Orang berdusta itu untuk menutupi kebohongannya terpaksa dia ayah bujuk tak dari mulai menterinya dulu musopo itu aku nggak tahu Pak Udin dulu jamaah saya pernah bareng saya ke Tanah Suci 2016 ya. Oke ya, insyaallah mau berangkat haji dan keluarganya amin. Oke saya lanjutkan lagi. Oke, nah hati mereka yang penyakit di mana ini? Jadi yang dibersihkan itu di mana? Yang ini dibersihkan. Kenapa? Saya tanya, jujur, jamaah. Orang kalau marah, mukanya asem dah. Asem dah. Kalau mukanya asem, ngerti nggak asem kan? Akhirnya asam lambungnya naik. Oke, asam uratnya naik karena wajahnya asam. Bu, kalau suami bisa marah-marah, marah dulu. Mas, asam lambungmu sedang naik ya. Insya Allah tambahin saya pengen. Orang kalau marah mesti apa? Naik terus. Makanya yang dibersihkan apa dalam Islam? Apa? Salah satu kata Rasulullah dalam hadisnya, segala sesuatu ada pembersihnya dan pembersih hati itu adalah ingat Allah. Itu kuncinya. Makanya ingat Allah, hati tentram. Kenapa? Irinya tentram, airnya irinya rasanya. Kalau ini nggak tentram, irinya ayam. Ini nggak tentram, ini pasti bisa. Jelas? Oke. Berarti ingat Allah pakai apa? Oke. Ingat Allah pakai apa? Hati. Hati apa? Hati akal. Hati rohani. Gimana? Bukan di sini. Orang seringkali zikir membersihkan di sini. Bukan ini bersihkan, ini bersihkan. Baik. Berikutnya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana ingat Allah? Apa yang diingat ketika ingat Allah? Apa yang diingat? Ingat Allah kan? Apa yang diingat? Apa? Asma, af'al, Sifat. zat. Allah Akbar. Asma, Allah. Zat. Apa zat itu Allah? Apa yang diingat ketika ingat Allah? Itu kesalahannya? Allah Akbar. Gede. Apaan nih gede? Mohon maaf. Apa yang diingat ketika ingat Allah itu? Kok diam semua? Mati. Ya Allah, Pak. Asma itu? Pak. Pak Agus, sama. Pak Agus, siapa yang sholat yang mati? Allah. Ya Allah. Mati. Ya Allah.
Sholat ingat mati, ingat Allah. Artinya sholat tadi ingat, tegakkan sholat untuk ingat Allah, bukan ingat mati. Sholat ingat mati, Allah salahnya. Mati Allah ingat Allah. Sholat ingat bukan ingat mati. Paham? Ingat semua? Oh, ya. Oke, ya, baik. Muncul pertanyaan, paham? Oke. Jamaah, ini nama apa nih? Hah? Waktuku tinggal Aman. 15 menit lagi. Aman. Aman. Oke ya. Oke. Sebelum Allah berfirman kun, ya kan? Sebelum Allah berfirman kun, sebelum apa sudah ada ruang? Oh, ada bumi, matahari, dunia, akhirat sudah ada ruang. Sebelum kun, sebelum mencipta apa sudah ada ruang? Belum. Ada? Tidak ada. Terus bagaimana kita bisa punya memori? Paham? Asman kan? Pak Nur. Oke. Ya. Oke. Sehingga untuk pertanyaan, ya, Allah itu di mana? Tuh, kok takon? Jangan. Kenapa? Karena kata-kata di mana itu pasti jawabannya tempat, ruang. Sementara Allah sudah ada sebelum ruang itu ada. Jadi mohon maaf kalau memahami pertanyaan itu rada kurang santun ditanyakan kepada dia. Oke, maaf. Di sini ada PDAN hari nggak di sini? Belum. Oh belum ya. Makanya airnya kok nggak ada di sini. Ada nggak sih? Apa yang beda air? Nggak sih. Palingnya nggak boleh tersinggung. Beda airnya ada nggak sih? Apa sih kata beda air? Air. Perusahaan air minum. Kawan ya bisa. Ulang terima. Oh di sini coba. Oh di sini. Aku mau minum tadi punya sopoi. Halus. Mudah-mudahan PDAI segera masuk ya. Amin. Alhamdulillah. Ada tenaga lagi. Oke. Sebelum Allah mencipta, apa sudah ada zat? Zat, benda padat, benda cair, gas ada? Tidak ada. Sehingga pertanyaan muncul, berupa apa Gusti Allah yang tidak sejalan Pak? Yang menenun, kenapa? Ya udah, sudah ada, ya udah. Jangan tanya berupa apa. Kalau berupa apa, pasti jawabannya zat. Pertanyaan berikutnya lagi, sudah waktu? Belum. Waktu juga belum ada. Ada masa lalu, masa kini, masa akan datang? Belum. Nggak ada. Sehingga kapan Allah itu ada? Yang salah itu pertanyaannya, nggak santun. Kapan? Kalau tanya kapan, pasti jawabannya Panun waktu. Sementara dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Ngerti? Pusing. Paham nggak saya? Paham. Serius. So, ini agak nggak terlalu dalam. Hanya pinggir-pinggirannya di bawah itu. Serius ini. Oke, ada energi, dimensi tidak ada. Jadi hanya Allah yang ada. Bagaimana bisa tersimpan di memori? Paham? Makanya Allah batasi huwal awal, dialah yang awal. Karena yang awal berarti bagaimana bisa menyimpan memori? Ngerti nggak bahasa saya? Nggak simpan kan? Iya. Tapi dia batasi. Laisa kamu sih saya tidak satu pun yang serupa. Sholat serupa, salah. Kenapa? Nggak lagi serupa.
Bentar, nanti kita praktek. Loh, saya praktek. Ya, jadi Bapak sekalian mudah-mudahan ada hasil dibawa pulang dari Malaysia. Oke, amin ya. Baik. Sekarang saya tanya. Oke. Perhatikan baik-baik ya Mas sekalian. Ingat Allah. Fadhkuruni al-Qur'an. Allah perintah kepada kita, ingatlah aku akan ingat kamu. Betul? Oke. Allah perintah kita ingat sama Allah. Apakah mungkin Allah itu mempersulit hambanya untuk ingat sama dia? Mungkin? Enggak. Ingat Allah itu mudah banget. Bapak Ibu, kadang-kadang orang itu seringkali menyusahkan. Oke. Sepakat tak? Mudah nggak? Mudah. Oke. Aku ambil satu contoh lagi. Maaf, boleh nggak tersinggung? Tersinggung kapan? Boleh nggak tersinggung? Hah? Jangan tersinggung, mau? Mau? Betul, serius nih? Ya. Oke. Nanti kalau kalian tersinggung, motor mobil saya dikempesin semua. Oke, baik. Dengan cinta nggak sama Kanjeng Nabi? Serius? Sayang nggak? Kalau serius sayang nggak? Benar nih, ha? Merindukan dia nggak? Merindukan? Sayang? Cinta? Nggak cinta? Bukan ya? Nggak cinta Rasulullah? Cinta Allah, Mas. Kata Allah, iya kan? Wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau mencintai Allah, cintai aku juga. Jadi tidak sama Allah sama kayak Allah Rasul itu nggak bisa dipisahkan. Sepakat? Oh, nanti bagian Capri. Cinta Allah itu mesti cinta Rasul. Kenapa? Karena maaf ya, Rasul ya? ya Rasul. Ah, Rasul paham. oh, astagfirullah. Rasul paham, Rasul nggak paham. Nggak boleh tersinggung Ustaz. Aku yon. Iya. Oke ya. Cinta Rasulullah itu harus. Oke, ya. Cinta Rasul sebagai cinta pada Allah itu nggak bisa dipisahkan. Karena kita atau agama ini dari Rasul. Oke. Cinta Rasulullah, cinta Rasul Muhammad, sayang, rindu, aku tanya, rindu kan? Ingat sama dia? Ingat kan? Aku tanya, pernah lihat fotonya? Pernah jumpa? Pernah di dalam mimpi? Kok iso? Kok iso? Kenapa bisa? Kenapa saya ingat dia? Kenapa? Ingat ajarannya apa ingat dia? Ajaran dok, si ajaran dan ini keliru banget. Tua. Aki-aki ini tua. Aki-aki. Enggak bodoh aki-aki. Ya Allah. Kemarin ada teman orang Madura. Nah, dia keluh kesah. Ustaz, ya apa ini anakku karo-karo ini? Ustaz, sing sitok namanya radiator. Terus radiator. Sing sitok namanya lagi. Tak simak. Oh, bukan itu maksudnya. Si sitok namanya orang diatur. Radiator. Di situ kebetulan mati. Banyu akeh. Apa? Orang Madura lagi. Sampai alam autos kabeh. Oke, lanjut lagi. Sampai mana tadi?
Rindu Rasulullah. Ingat Allah itu, ya Allah, yang memberikan rasa siapa? Rasa. Allah yang memberikan rasa cinta. Walakin Allah bawa ilaikumul imana wa ja'ala fi qulubikum wa qara'al kufra wal fusuq wal isyan. Tapi Allah berikan mereka cinta kepada iman, dan iman itu indah dalam hati, dan berikan mereka benci kepada kafiran, benci kepada fasikan, benci kepada maksiat. Ulai kaum rasyidun, mereka itu orang yang lurus. Jadi yang menjadikan cinta kita ke Allah siapa? Allah. Cinta kita ke Nabi siapa? Allah juga yang memberi cinta rasa. Oke? Baik. Kalau cinta sama Rasulullah mudah, ingat sama Rasulullah mudah kan? Ini mudah kan? Kira-kira ingat sama Allah mudah kan? Mudah kan? Jawab salah. Ayo, mudah. Kenapa harus sedih sih? Lihat orang lalu, orang ini. Jawab salah. Jawab menengah air. Ayo. Akhirnya saya utak jadi. Jadi ingat Allah itu mudah banget. Oke, baik. Kita ini ya, praktek ya. Boleh? Oke. Dengan semua coba. Ingat mangga, ingat mangga. Begitu ingat mangga, ada nggak gambar mangga sini? Ingat mangga, ada mangga nggak? Ada. Ingat jeruk, sebut jeruk. Jeruk, ada jeruk kan sini? Begitu saya ingat jeruk, mangganya pasti lupa. Oke? Ingat apokat. Oke? Apokat, ada bayangannya? Mangga dan jeruk lupa. Itulah bagaimana setan itu mengacaukan orang ketika sholat. Habis. Sumalan media aidihim wa min khalfihim wa ain amamin wal samud. Sungguh aku akan datang kepadamu dari muka, belakang, kanan, kiri. Buka Ustaz, surat 7 ayat surat Al-A'raf ayat 17. Buka. Surat 7. Ya. Bagaimana? Baca yang keras. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka. Dari muka sih, muka. Makanya surat Allahu Akbar. Mari ngaji di sarapan rawon apa coba? Rawon gak ini. Opo sih masalah kalau Soto. Oh soto. Kemudian Dari muka dan dari belakang. Apa-apa yang ingat muncul semua. Terus Dari kiri dan dari kanan. Kemudian dan dari kiri mereka. setan itu tahu rahasianya. Sholat ini amalan yang pertama kali dari yaumil akhir. Betul? Sholat yang diterima, semua amalan diterima. Sholat yang ditolak, semua tolak. Di mana? Sholat ini paling awal tanya. Makanya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Sholat dulu baru ibadah yang umum. Sholat kan khusus, ibadah kan umum. Hidup, mati. Kalau kita bicara logika, harusnya kan hidup dulu. Ya aku mau sholat kalau nggak hidup. Oke? Kalau dia kan hidup, ibadah yang umum, yang sholat baru mati ya. Karena kalau sholatnya diterima, wa usuki ibadahmu diterima, wa mahyaya hidupmu penuh berkah, wa mamati matimu jelas surganya. Tapi kalau sholatnya ditolak, semua ibadah zakat, infak, sedekah tolak semua. Karena depan tolak. Jelas? Ibadah tolak, hidupnya tidak berkah, soge gak berkah. Matinya jelas kemana tempatnya? Surga. Yes. Kan jelas tadi. Di mana sholat itu intinya. Oke.
Jamaah, aku tanya deh, kalau haji itu kan seumur saya, betul? Oke. Puasa itu kan setahun sekali ya, ikut Ramadan toh, betul nggak? Oke. Zakat kan setahun pisan. Iya, iya kan? Tinggal apa? Sholat sehari, mana dari rukun Islam ibarat yang paling dekat dengan manusia? Rukun Islam mana yang paling dekat? Sholat. Itu intinya. Yes. Nah, sholat itu ingat Allah. Baik. Sekali tanya. Jelas tadi? Jelas? Bisa kan? Bisa. Jamaah, perhatikan saya. Ayo semua. Yakin nggak kalau Allah itu nggak mempersulit kita yang sama Dia? Yakin? Oke. Ingat rumah. Ayo semua ingat rumah. Ingat rumah? Ingat temanmu masih SMP. Mesti nyari si Anu. Mesti kasih Anu. Si Anu. Mesti ingat. Oke. Yang benar apa? Jamaah. Jamaah. Rendahkan hatimu, kuatkan imanmu. Coba sekarang begitu kalian panggil, ingat Allah. Kalian panggil Allah. Allah. Begitu Allah, berhenti mencari. Allah. Mantap. Ada bayangan? Berhenti. Ada gambar? Ada bentuk? Berhenti gak? Berhenti lagi? Berhenti mencari. Kenapa? Fitrah. Jadi ingat Allah itu mudah banget. Ingat Allah nggak ada. Kenapa? Orang Jawa bilang kosong. Kosong itu bahasa Jawanya suwung lagi ya. Hening. Dia berhenti mencari. Berhenti. Itu fitrah. Tidak mungkin Allah menyuruh kita fadkuruni, ingatlah aku, sementara Allah mempersulit hambanya ingat. Jelas? Terima enggak? Ada bayangan? Ada huruf? Berhenti kan? Mandek. Ini dia. Tundukkan wajahmu. Semua tunduk. Nanti kau tunduk, ingat lagi. Usah begini, kuatkan lagi. Kemudian Qulillah Al-Rahman. Panggil Allah Ar-Rahman. Coba kau panggil namanya. Ya Allah. Sebagaimana kau memanggil anakmu, kau bisa kau manggil anakmu. Yang berimu anak kan Allah SWT. Kau tidak memanggil suamimu. Siapa yang beri nikmat punya suami, punya istri, hartamu? Panggil, ya Allah. Mereka dulu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu kau tunduk wajahnya, rendahkan dirimu, maka ada rasa keimanan itu muncul. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu ketika disebutkan nama Allah, dia ingat nama Allah, hatinya bergetar. Ada getaran halus dalam hatimu. Ya Allah, ketika aku sedang berduka, siapa yang kau panggil? Ketika bapak ibu lagi susah, siapa yang kau panggil? Siapa yang kau ingat ketika kau sedang melintas, kau sedang sakit? Siapa? Sekarang saat bapak ibu kau lagi senang, kau panggil nama yang telah memberimu nikmat. Beriyana birobikuma birobika. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau panggil. Tidak ada bayangan. Kenapa? Tapi rasanya ada. Sebagaimana kalian panggil kanjeng Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada rasa cintamu sama kanjeng Nabi. Ada rasa rindumu sama kanjeng Nabi. Ada. Gak pernah berjumpa, tapi ada rasa itu. Mamaku lebih sukanya sama ini. Baik, cukup. Ada rasa nggak? Ada nggak? Ada.
Ingat itu zikrullah, ingat Allah. Aku tanya sekarang, ingat itu kata kerja, kata sifat, atau kata benda? Ingat kata kerja, benda, atau sifat? Kata? Enggak kok mesti sifat. Sifat? Iya. Ibu dulu bahasa Indonesia ini dapat berapa? Mengerjakan, kerja. Alamak. Sekolah pandai dia. Lupa. Maaf yang tersinggung. Oke ya. Nah, ingat itu kata kerja, benda atau sifat? Kerja. Kata kerja. Kerjanya apa? Ngerjain. Banyak. Maaf, Bu, Ibu, Bu. Saya tanya, maaf nggak, dalam hidupmu sampai sekali pernah nggak kalian merasa dikhianati orang? Sering. Bu, maaf ya, yang sering menyakitimu, mengkhianatimu itu biasanya bukan orang lain, orang dekatmu semua. Betul. Ya enggak? Siapa? Suami. Yo apa suami? Kalian tahu nggak kenapa KDRT itu selalu korbannya perempuan? Kenapa yang sering mengadu ke polsek, polisi itu mesti? Kenapa yang sering mengadu ke perempuan? Terlalu lemah. Kenapa? Bukan. Nggak mungkin ini pelaku nih. Nggak mungkin pelaku mengadu. Yang mengadu pasti korban. Nah, ini korbannya semua ini. Pelakunya ini. Kalau nunjuk mas. Apa yang ini? Kalau dikulit-kulit pak. Betul? Bapak-bapak, betul nggak? Yang sering nggak pernah bisa diomongin itu, akhirnya kau terluka, kau sakiti itu siapa? Wanita, istri. Oke, maaf ya, baik, saya tes. Jamaah, oke. Begitu jamaah, perhatikan saya. Kau benci orang, benci, ngerti nggak? Benci, kecewa, paham? Begitu kecewa, gimana tempatnya kecewa? Sini kan? Oke, tempat ingat sini kan? Tempat lupa? Di mana? Ini juga. Ingat di sini, lupa juga sini. Makanya ingat Allah di mana? Makanya setan datang mereka dari depan, belakang, kanan, kiri untuk melupakan manusia ingat Allah. Istawadahum setan fa'ansahum dzikrullah. Setan telah menguasai mereka dan mereka lupa ingat Allah. Lupa. Oke. Ustaz harus baca surat Al-Mujadalah 48 ayat 19. Setan telah menguasai mereka dan mereka lupa ingat Allah. Oh, kalau itu awas hati-hati. 48 ayat 19. Coba baca. Ya. Mujadalah 48. Surat 48 ayat 19. Mujadalah. Al-Fatih 49. Oh maaf 58. Salah. Kopi, sing bener, kulturnya bener. Oh, sing ngerti ini. Pengalaman. Aku paham. Pengalaman. Kopi salah, kulturnya bener. Kenapa belok kafe? Tutup. Ngerti aja. Aku sering mancing ini. Kalau sing kesau, sudah. Ayat 19. Ya. Telah berkuasa atas mereka setan, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Aku datang ini, saya pernah ngisi pengajian di Sidoarjo. Oh, bapak gak terima protes. Ustaz, saya gak terima.
Ingat Allah itu di sini Ustaz. Saya ingat Allah lupa itu di sini. Kaget aku. Loh, Pak, tempat ingat sama tempat lupa itu kan sama kan? Sama nggak? Ingat di mana? Lupa di mana? Dia nggak terima bahwa Pak itu hal itu. Ustaz, ingat sini apa yang mesti orang kalian Ustaz? Wah, tuh apa cara nerangno? Lupa sih Ustaz. Wah, tepaan Allah ilham saya. Ada skaklar isi on off. Pak, on itu di sini, off itu di sini kan? Enggak di sini. Pak, maaf ya, jangan tersinggung saya bilang. Saya selalu kalau on di sini, ini di sini, off di sana, namanya on. Hah? Orangnya off di sini juga, nggak mungkin tempatnya jauh. Masa orangnya off yang kono dan jalan kono itu? Hanya Loan. Tambah. Oke ya, jelas ya. Nah, ingat sini, makanya orang ketika benci sama orang, benci. Aku tanya, Bu, maaf ya dalam sini. Begitu kamu nanti orang 1 menit ingat? 1 jam ingat? 2 jam? 1 hari? Terus. Oh, salawat. Salawat. Makanya itu macam-macam kalau sama manusia paling terkuat juga gua. Gua macam-macam. Salawat. Sampai mati. Mama itu tahu nggak? Baik, ya, aku bisa melupakanmu. Tapi maaf, aku bisa maafkanmu. Tapi aku nggak bisa melupakan kejadiannya. Bodoh aja. Itu mak baik. Karena ahli sejarah terbaik. Betul? Ngapuni. Ingat terus. Oke. Begitu kau benci orang, ya kan? Benci kan? Masukkan. Jangan senang. Ya Allah. Wahai sholat. Allah. Kurang ajar. Yang banyak ketawa ini pelakunya. Ngaku aja. Oke. Nah, berarti ingat. Sekarang saya tanya, bisa nggak dirubah ingat Allah? Bisa nggak? Bisa. Dendammu, bencimu, kecewamu itu, ngerti nggak? Kau ganti ingat Allah ganti. Lama-lama hilang rasa itu. Kenapa? Setan itu bersemayam di sini. Setan itu bersemayam, jemaah, bukan di sini. Di mana? Setan itu di sini, bukan di sini. Ayo. Jadi kalian berada di majelis gibah. Tahu majelis gibah? Majelis gibah tahu? Oke. Ya, makanya apa yang ada? Oke. Programnya API PKK. PKK itu program Kasakusuk. Kasakusuk. Situ ibu-ibu nih. Terus sih. Oh iya jam, aneh ngono mulai. Begitu mau selesainya itu, coba kemari-mari. Kecil 5 menit jadi 1 jam. Majelis PKK. Di sini tidak ada. Di sini nggak ada sih. Ada nggak? Nggak ada bedanya. Nggak ada. Berarti apa? Oke, baik, kita langsung ingat Allah. Oke, nah, jamaah. Jadi ketika sholat, jamaah sekalian, begitu Bapak Ibu ingat Gusti Allah, ingat. Semua ini
diikat. Kenapa orang itu, jemaah sekalian, kita soal Allah, alhamdulillahirobbilalamin, ini yang diikat ingat Allah. Karena kita itu hatinya sidik, makanya sering kemana-mana. Oke, sekarang kita praktek, ya. Baik, ya. Nanti kan ikat, nanti kan ikat, ikat ya, dikunci, paham? Oke, sekarang kalian bapak ibu jangan jawab pakai mulut, pakai ingatan. Oke, saya bertanya. Baik. 1 tambah 2, diingat. Oke, jawabnya pakai ingatan. Nanti dia ini 1 tambah 2 sudah, tambah 3, kurangi 1, dah, kali 2, sudah, kali 2, kurangi 3, dah, kurangi 2 lagi, dah, tambah 4, sudah, kurangi 3, berapa? 6. Bukan itu. Aku cuma ngetes. Tadi itu begitu saya ikatkan dengan penjumlahan, ya kan? Ingatan itu kemana-mana enggak? Kemana-mana enggak? Enggak kan? Fokus ke hitungan. Nah, ingat Allah itu jamaah sekalian. Ketika dengan itu mencapai sesuatu, diingat, terus ingat, terus nggak kemana-mana, istiqomah, betul istiqomah. Makanya bahasanya apa? Innalladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguh orang-orang yang berkata Allah, berkata dulu apa ingat dulu? Berkata dulu apa ingat dulu? Ingat dulu. Begitu ingat Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Apa istiqomah? Apa istiqomah? Terus konsisten, sungguh-sungguh. Oke, maaf, biar kalian ingat terus. Oke, lawannya syukur, kufur, iya kan? Lawannya benar, salah, betul? Lawannya kafir, iman. Oke, lawan istiqomah, bukan. Apa lawan istiqomah? Istiqomah, konsisten kan? Lawan istiqomah itu istirahat. Libur dari istiqomah. Jelas? Lawan istiqomah? Istiqomah ingat Allah, berarti kalau lawannya istirahat dari ingat Allah. Makanya jamaah sekalian, maaf ya, dalam kesimpulan, orang itu ada dari on, off. On Allah, off setan. Off setan, paham saya? Paham? On Allah, off setan. On Allah, off Allah, off Allah, off setan. Itu otomatis. Berarti jamaah sekalian, menjelang akhir, kurang lebih lagi ya, kita praktek. Yang menjadikan orang itu lupa Allah siapa? Hah? Allah. Dia sendiri jadikan kamu lupa sama Allah apa? Kon gak gelem roh aku dah, wis setan wae. Buka surat Al-Juruf 43 ayat 36. Baca. Barang siapa yang lupa kepada Allah, lupa kepada yang Ar-Rahman, kami Allah jadikan setan menjadi sahabat karibnya. Kau nggak gelem roh aku dah, ngeri roh aku, setan wae man. Itu maaf bahasanya kayak begitu. Baca. Ya. 43 ayat 36. Al-Juruf. Oke. Habis ini kita praktek ya mas sekalian. Saya tidak ingin Bapak Ibu pulang tanpa praktek. Oke, baca. Setan, dan setan itu menjadi sahabat karibnya sama-lamanya. On Allah, of setan, of Allah. Oke, makanya ingat Allah itu selalu itu. Oke, baik. Sekarang sama sekali kita praktek. Jemaah, ayo semuanya Al-Fatihah baca.
Udah, sekarang tadi kan baca kan? Baca zahir kan? Sekarang coba Fatihah dengan ini dibatin, diingat tapi bukan mulutnya diam, mulut diam ya, tapi jadi ini. Ayo, Al-Fatihah dengan ingatan. Oke, saya tanya, antara zahir dengan batin lebih terasa yang mana? Lebih terasa yang mana? Itu dia masalahnya. Kaget. Salah mana? Oke, paham saya? Terasa yang mana? Terasa ya? Kemana-mana enggak? Enggak, fokus. Terkunci, ngerti yang ngunci? Tadi ibu bilang ngunci ya, kata. Ingat Allah itu ngunci semua bacaan ini ditujukan kepada yang kita ingat. Ngunci. Kalau yang ngunci ngomong toh ini lihat kemana-mana, berselayar kemana-mana, berselancar kemana-mana. Jelas? Oke, baik. Praktek sekarang. Jamaah, maaf ya. Maaf. Kenapa hari ini anak-anak yang baca Quran, anak-anak yang hafal Quran, maaf ya. Maaf, jangan tersinggung anak-anak. Kenapa anak-anak yang baca Al-Quran sampai ngaji zikirnya banyak segala macam, soal zikir, sewu segala macam. Tapi kok atos hatinya? Atos. Keras hatinya. Kenapa? Karena gak diingatkan kepada Allah. Itu kuncinya. Oke, aku tanya. Maaf ya. Dulu generasi yang lama kan ada generasi milenial, ada generasi Gen Z ya. Nah, ini kan di depan teman ini generasi kolonial. Kolonial kafe gitu. Maaf, jemaah, saya tanya. Ketika kita baca surat cinta, baca surat cinta, yang kita ingat itu suratnya apa yang surat? Hah? Berarti kalau kita baca Al-Quran, yang kita ingat itu Al-Qurannya atau yang mengirim Al-Quran? Siapa? Nah, orang baca Al-Quran hari ini dia ingat tajwidnya. Bukan nggak boleh tajwid tetap boleh, tapi ingatannya terikat ingat Allah. Makanya bacaan sholat, saya ulang lagi, bacaan sholat itu nggak boleh dibagi, nggak boleh keras. Ada perintahnya. Terakhir ya, buka Gus surat 17 ayat 110. Kita praktek. Tadi kita praktek bacaan di sini. 17 ayat 110. 17 ayat 110. Lihat. Jadi tengah-tengah berarti apa? Berarti antara ingatan sama ucapan, antara zahir dan batin itu harus sejajar. Baca. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Asmaul Husna. Terus dan janganlah pula merendahkan bacaannya, dan carilah di antara keduanya jalan tengah. Ada yang lewat, sampai hari ini dilewatin. Kalau nanya itu loh. Ulangi. Habis itu Asmaul Husna. Terus dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Janganlah kamu mengeraskan suara dalam sholat. Kenapa? Jadi itu rata-rata orang itu pakai apa? Terus
Dan janganlah pula merendahkan bacaannya. Jangan merendahkan, maksudnya apa? Antara ingatan sama. Nah, ini mesti sinkron. Cara sinkronnya apa? Pelan-pelan. Makanya suruh sabar dalam sholat itu. Ngerti kan? Ngerti kan? Mencari jalan tengah antara zahir dan batin. Terus dan carilah di antara keduanya itu jalan tengah. Jalan tengah. Jalan tengah? Apa jalan tengah? Lon. Oh, Berem. Oke, ayo sekarang kita praktek. Sekarang jamaah sekalian, tundukkan hatimu sekarang jamaah sekalian. Oke, nah, bapak sekalian. Kemudian coba dengan baca Fatihah sama surat Al-Ikhlas. Bahkan ya jamaah sekalian, ikat dulu ingat Allah. Jamaah sekalian, ayo ingat Allah. Bapak Ibu perhatikan saya, jangan ingat dah. Oke, ketika jenengan lagi kecewa kan? Maka ingatan ikat kan? Kecewa kan? Ikat sama orang yang mengecewakan kan? Ikat terus kayak gini. Kerja nggak ini? Kerja nggak? Kerja. Orang aja tuh apa pokoknya? Tandanya Allah, Allah. Iya terus. Apa kerja? Ingat kecewanya. Sekarang dengan kerja, Gusti Allah. Oke, tundukkan wajahmu, tundukkan hatimu kepada Allah SWT. Tunduk. Ada ketundukanmu, jamaah sekalian. Kemudian ingat Allah. Sekarang tujukan kalimat cinta dari ta'awud, kemudian basmalah, Al-Fatihah kepada kalian cinta. Ayo, sambung cinta sama Allah. Cinta sama Allah. Ada cintamu, sayang sama kalian Nabi yang telah mengajarkan sholat pada kita. Tidak ada. Sekarang jamaah sekalian, kalian takbir. Allah Akbar. Tundukkan hatimu. Ya, silahkan kalian langsung aja baca Al-Fatihah. Ta'awud dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tunjukkan bacaan pada dia. Ya mas, sayangnya sama Gusti Allah. Ayo muji cintanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kuatkan ingatanmu. Jamaah, ayo tunjukkan pada dia, diikat ingat Allah. Terus masing-masing. Terus kuatkan ingat sama dia. Bacaan berikan terbaik. Insya Allah dengan mungkin tergesa-gesa bacanya. Terus ya karena ya karena nasta'in. Tunjukkan kepada yang kalian cinta Allah yang kalian cintai. Tunjukkan kepada kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan pada yang kalian cintai Allah. Berikan terbaik. Wallahu ahad. Allahu samad. Lintasan lain berhenti, ingatkan lagi, lanjutkan, terus lanjutkan, kuatkan ikatan, tutup. Terakhir surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tunjukkan nama, tunjukkan pada yang cintai. Ayo cintanan muji Gusti Allah, cintanan. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Malikin nas, ilahin nas, musatil waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas.
Terasa nggak? Terasa nggak Bapak Ibu? Diikat supaya nggak kemana-mana. Diikat terus. Kenapa dari kerja 1 hari 8 jam, 4 jam di kantor, iso apa namanya? Nggak terasa waktu habis. Kenapa? Karena ingatan kepada kerjaan. Jelas? Mudah nggak ingat Allah? Mudah nggak? Mudah nggak? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mudah banget. Kita yang bersyukur. Ingat, begitu ingat, hilang semua, bersih. Makanya, oke, kalian pernah tahu? Maaf. Oke, perlu upacara hari Senin. Marilah kita, para perawat, sebelum berdoa, mari kita memandikan cipta untuk mengenang Bisa para pahlawan. Pernah dapat itu enggak? Pernah sekolah kan? Pernah enggak? Begitu mendengar kita, kenapa mendengar kita? Kenapa harus mendengar kita? Hening kita, karena sering mencipta tuh ini mencipta, ngerti ya? Hening, disuruh apa hening? Diam, menengok, ngerti ya? Hening, tidak hening, diam, lunggu, diam. Oh jadi diam apa? Ingat para pahlawan, suruh apa? Hening kita, heningkan cipta yang lainnya, apa? Tujukan kepada para Pahlawan. Nah, supaya disuruh masuk, ingat para pahlawan untuk didoakan, itu maksudnya. Makanya kenapa sebelum sholat saya tanya, maaf sholat dulu apa zikir dulu? Disalah. Sholat dulu apa zikir dulu orang ke masjid? Kan ingat. Hah? Zikir dulu, ingat Allah dulu. Ingat Allah dulu. Zikir dulu sholat. Sadar kabeh. Zikir dulu baru sholat, bukan sholat dulu baru zikir. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa beruntung orang-orang yang suka dirinya kemudian dia ingat Allah. Walau kita kemudian kemudian baru takbir. Jadi apa dulu? Mensuci. Banter salah Pak. Dong banter. Ini banter saja. Oh nice. Si Mokun si Pek. Ya Nora. Oke. Zikir. Ngerti nggak? Sebelum zikir apa? Mensucikan diri. Buka 87 ayat terakhir, 87 ayat 14 15. Terakhir ayat terakhir kemarin. Aku seneng. Nah, kalian harus paham ini. Zikir dulu baru sholat, bukan sholat baru zikir. Kebanyakan kita ini habis sholat baru. Padahal SOP-nya itu zikir dulu baru sholat. Sebelum zikir apa? Mensucikan diri. Oke, surat 87 ayat 14 15. Yang keras. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Oke, bersihkan diri. Apa yang dibersihkan? Apa yang dibersihkan? Apa yang dibersihkan? Apa? Apa? Kilo. Dengan apa? Dengan wudu. Ngerti wudu? Wudu tak wudu? Wes, wudu tak wudu? Wudu apa wudu? Serius ya? Ini paling banyak pelanggaran. Wudu apa wudu? Wudu apa? Semua jawabannya sama. Ada 3 orang wudu mintanya. Allahumma ka'ani minat tawabina. Minta apa? Ampuni, tobatkan, wajani minal mutoto, diri minta disucikan. Terus yang terakhir, wajani ibadikas. Jadi 3 itu Bu, ingat ya. Dia bilang wudu. Mohon maaf, saya nggak ngajari ya. Istilahnya kita sharing. Wudu. Nah, orang rata-rata doa wudu itu terakhir. Padahal wudu itu dari awal sampai akhir. Ambil tangan, masuk ke mulut. Allahumma alim ya Allah, aku mau obat terus. Jadi air yang masuk ke mulut ini jemaah sekalian, bukannya membersihkan sisa makanan. Tadi habis gibah, habis caci maki orang, ngerti nggak? Mari bujuk bojolmu juga ya. Taruh. Ngerti nggak? Jadi itu orang
minta ampun, ambil lagi, sucikan ya Allah. Ya Allah, bikin hamba yang soleh ya Allah. Lepas selesai nggak apa-apa. Kali ini ngerti nggak? Di batin itu minta, bikin hamba yang soleh ya Allah. Muka juga sama. Allah bertarik, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni, tobat ya Allah. Jadi tenang mintanya, sucikan ya Allah. Ya Allah, jadikan aku hamba yang soleh ya Allah. Itu tenanan doa. Paham dah? Paham? Memang kamu busuk belat. pas saya ngedok rumahnya mama. Wes, kenapa? Nanti malam pergi ke pesta. Pulang maghrib, pesta anu apa namanya? Sudah terlanjur. Make up nih. Mari ngeng teban. Iya enggak ngaku. Oke, ngene apa? Ngerti aku, kok ngerti? Ya bodoh kue tuh. Betul enggak? Ya apa tangan lu? Ya Allah ampuni ya Allah. Ya Allah, sucikan ya Allah. Ini tenangan, ngerti enggak tenangan? Jadi kenapa hamba yang soleh ya Allah? Sama teman. Oke, rambut juga sama, minta 1 kali apa 3 kali kepala? Nah, tolong yang sempurna, ngerti nggak? Ini sah, tapi kurang, ngerti nggak? Karena teman berpikir, di mana teman berpikir? Di belakang bang, iki loh. Makanya bertuduh, Allah ya aku mentobat ya Allah. Yang tadi pikirannya ngeres, ngeres boko. Yang ketawa polis. Yang pikir macam-macam, ampuni ya Allah. Sucikan ya Allah, balik lagi, balik ke depan. Sucikan ya Allah. Jadi hamba yang soleh, minta doakan hati yang sini, didoakan. Kita enggak, kadang-kadang maafnya. Ngerti nggak? Disempurna, ngerti nggak? Sah, tapi kurang. Kenapa? Karena ini nggak pernah nggak pernah mintakan ampun. Kalau kalian jatuh, gigi kene, nggak apa-apa. Tapi kalau gigi kene, oh masalah. Konslet. Seperti yang konslet, paham? Yang paling ngeri apa? Yang paling susah sama diajari apa? Pas kaki. Gini coba. Kandung obat. Paham? Ini pernah lihat yang ini? Ini kan bola. Wudu itu diusap, ngerti nggak diusap? Minta ampun, ampuni ya Allah, tenang. Ampuni ya Allah. Tadi malam dari karaoke ya Allah. Karaoke ya Allah. Karaoke ampuni ya Allah. Sucikan jadi kamar soleh Allah, ampuni. Jadi tiga-tiga itu anak. Selesai itu baru Allah asyhadu dan seterusnya. Allah bertani minat tawabina. Antara doa dan proses itu satu, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Dan yang paling awal itu jangan ampun sucikan. Makanya 3 kali kan? 3 kali kan? Tempat ampuni ya Allah, sucikan ya Allah, berikan hamba yang itu diminta, makanya berbekas. Kenapa wudhunya nggak berbekas? Karena fisik itu. Jelas? Oke, demikian. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa umroh bareng-bareng ya. Ya, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf, kita berdalam sana. Ya kan? Makanya ketika saya lagi manasik, Bapak Ibu sekalian, maaf. Banyak orang, maaf, ketika ke tanah suci itu, kalau dia tidak dikenakan dengan Tuhannya, dia akan kagum sama Ka'bahnya. Itu karena kenal Tuhannya. Dia akan ingat nikmatnya ibadah, tapi tidak ingat Allahnya. Jelas? Maka jamaah sekalian, hati-hati. Sudah paham ya? Sholat, ingat, dan doa itu di setiap tempat. Oke, rasanya kalau nggak akhir, nggak enak deh. Ayat terakhir lagi deh, satu lagi. Surat 20 ayat 132.
terakhir kita naik terakhir tenanan. Kita ada sama jenengan semua. 132, lu serius bu? Ini, ya kan? Orang kira sholat dulu pas sabar dulu. Sabar itu mental dibangun. Ada hubungannya nggak sabar dengan rezeki? Dan ini. Wa mun ahlaka bisolati. Baca. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Oh, perintahkan keluargamu. Berarti kepada siapa coba? Perintahkan kepada keluargamu. Kepada siapa? Kepada keluarga. Ibu kau juga kepada keluarga. Wakil dari bapakmu suaminya. Itu keluarga ya, bukan perorangan. Keluarga. Berarti keluarga. Keluarga ya. Berarti istri, suami dan orang-orang dalam rumahmu. Nah, terus. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Stop. Kami lanas kalau kriskon. Sabar, kami nggak minta rezeki kamu, kami yang berikan rezeki. Ngerti nggak? Kenapa orang terburu-buru menyelesaikan sholat? Karena takut kehilangan rezeki. Makanya sama bapak, aku lah yang berikan rezeki. Sabar sholatmu, sabar. Berarti ada hubungannya nggak antara sabar sholat dengan rezeki? Ada nggak? Berarti orang tidak sabar sholat, rezekinya seret. Weh, serius. Oh, mama kalian. Ayo sih buka peratangan mama. Buka peratangan. Wes, kalau cinta kau kita sholat saya. Allah, alhamdulillah. Tumbas. Ya Allah. Kita minta kau. Kalau kita mau. Karena masih awalnya apa? Pakai saya. Masuk. Yang repot itu rakaat ketiga keempat. Tumbas. Ya Allah. Tumbas. Akhirnya kecepatannya 50 km per jam. Itu masalah apa? Rokok ya? Stop. Saya tunggu sudah. Saya batang. Saya berengkok. Jadi sabar, sholat ini sabar ya. Ini perintah harus serius. Akhirnya dari ceramah saya, perintah kepada kepala keluarga untuk menyeluruh sholat yang sabar. Allah Akbar. Alhamdulillah, ingat Allah Ar-Rahman lain ini. Ingat Syekh Malikum. Ingat siapa di musik? Ingat siapa di musik? Ingat ya kan Ustaz. Terus sabar, Ustaz. Betul ruku. Kadang-kadang kita prakteknya betul ruku. Allah Akbar. Belum sampai ruku. Sumali Sami Allah belakang. Allah Akbar. Belum sujud sampai. Malas. Belum dulu. Robin ini itu mah. Oke, demikian kalau saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada ceramah dari seperti ini. Mohon maaf yang banyak ya. Maaf. Demikian itu dengan doa bermajelis. Doa. Baik. Baik, teman saya, Bapak Ibu, marikan kita dudukkan hati kita. Semua tidak ada yang bicara, HP-nya disimpan dulu. Kita datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hadirkan hati kita ini kepada Allah. Allah selalu hadir, yang tak pernah hadir hati kita. Hati kita ingat Allah, kunci istiqomah. Al-Fatihah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina
رزقهم كما رزقنا الذين من قبلنا ربنا وارحمنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan kami semua yang hadir di sini ya Allah, dan anak turunan kami semua ya Allah, jadi hamba-hamba yang soleh-soleha ya Allah, hamba-hamba yang selalu dekatkan diri kepada-Mu ya Allah, hamba-hamba yang selalu menyayangi ya Allah. Ya Allah, ajari kami berzikir ya Allah, ajari kami untuk nikmatkan sholat ya Allah, lindungi kami ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Ya Rahman Rahim, selamatkan keluarga kami ya Allah, rahmatilah keluarga kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian mohon maaf bila taufik wa hidayah wa ridha wa inayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.